teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat ikonik di Jogja yang bernama Taman Sari. Kalau teman-teman berkunjung ke Yogyakarta, Taman Sari ini tentunya tidak boleh terlewat dari daftar tempat yang harus teman-teman kunjungi. Taman Sari yang berarti taman yang indah, pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 Masehi, ditandai oleh Candra Sengkala Catur Naga Rasa Tunggal yang menunjuk tahun 1684 Jawa. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Di masa pandemi ini, untuk masuk Taman Sari kita akan scan barcode Peduli Lindungi, juga akan dicek suhu. Untuk tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, sedangkan untuk kamera selain smartphone akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp3.000 teman-teman. Taman Sari ini juga dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga The Fragrant Garden karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun gambar teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang diduga datang dari wilayah Goa, Sulawesi. Arsitek dari Portugis ini dikenal sebagai Demang Tegis, nama yang bersumber dari kebangsaannya. Adapun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari dipegang oleh Temenggung Mangundiburo yang kemudian digantikan oleh Pangeran Notokusumo. Mendengar cerita seputar sejarah Taman Sari, ada beberapa cerita yang beredar. Salah satunya adalah cerita tentang menara di bagian tengah yang memisahkan kolam besar dengan kolam kecil di samping. Ada yang mengatakan kalau menara tersebut dulunya digunakan oleh raja untuk melihat para selirnya yang sedang mandi. Nantinya raja akan melemparkan bunga ke kolam, kemudian para selir akan memperebutkan bunga tersebut. Barang siapa yang mendapatkan bunga, maka akan diajak raja mandi bersama di kolam kecil yang ada di samping. Ada pula cerita yang beredar yang menyebut bunga tersebut sebagai tiket untuk diajak bercinta dengan raja di atas tempat tidur yang ada di atas menara. Meski cerita tersebut terdengar unik, namun ternyata cerita tersebut tidaklah benar. Fungsi Taman Sari merupakan tempat peristirahatan sultan dan keluarga. Ada 3 fungsi dari Taman Sari, yaitu sebagai tempat pertahanan, tempat religius, dan tempat pesiar atau rekreasi. Sebagai tempat pertahanan dan perlindungan terlihat adanya benteng keliling yang tinggi, adanya baluwer untuk menempatkan persenjataan, gerbang atau gapura yang dilengkapi beberapa tempat penjagaan para prajurit dan abdi dalam, serta adanya jalan bawah tanah yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Oke teman-teman, ini bagian pertama dari rekreasi ke Taman Sari. Nantikan di video selanjutnya kita akan eksplor bangunan
Taman Sari yang sebagian sudah runtuh, juga lorong-lorong yang ada di dalamnya. Sangat menarik dan sangat mistis. Saksikan video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.